Kami dari kelompok 6 nomor absen ganjil yang beranggotakan saya Ernis Gabriela Manik, Niken Sari Anggraini, dan juga Septiana Simangunsong yang akan membahas tentang materi metode penelitian fenomenologi. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian fenomenologi. Istilah fenomenologi dalam bahasa Yunani disebut dengan painomenon yang berarti apa yang tampak dan logos yang berarti studi. Sedangkan dalam bahasa Latin, fenomenologi disebut dengan phenomenologia yang dikenalkan oleh Christoph Friedrich pada sekitar tahun 1736. Fenomenologi merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk mengungkapkan kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep atau fenomena yang secara sadar yang dilakukan oleh individu atau kelompok di dalam hidupnya. Studi fenomenologis dapat dideskripsikan sebagai penerapan metode kualitatif dalam rangka menggali dan mengungkap kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup dari sekelompok orang ataupun individu. Metode penelitian fenomenologi memiliki beberapa tujuan, seperti salah satunya yang diungkapkan oleh Husserl bahwa tujuan dari penelitian fenomenologi adalah untuk mempelajari fenomena manusia tanpa mempertanyakan realitas yang sebenarnya, mempertanyakan penyebabnya, dan juga penampilannya. Bahkan Husserl juga mengatakan bahwa dunia kehidupan adalah dasar makna yang dilupakan oleh ilmu pengetahuan. Studi fenomenologi yang berasumsi bahwa setiap individu atau kelompok orang pasti mengalami fenomena atau peristiwa dengan segenap kesadarannya di dalam hidupnya. Dari pernyataan tersebut, maka dapat diketahui bahwa salah satu tujuan dari metode penelitian fenomenologi adalah untuk menggali kesadaran terdalam dari para subjek penelitian mengenai pengalaman hidupnya dalam suatu peristiwa atau fenomena. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah penelitian dengan menggunakan fenomenologi Husserl. Berikut ini Carpenter 1999 mencoba memberikan langkah-langkah terstruktur yang mudah diikuti dengan tetap menggunakan fenomenologi Husserl, di mana ada pun langkah-langkah metode penelitian fenomenologi meliputi yang pertama, menentukan fenomena yang ingin diteliti dan peran peneliti dalam penelitian. Sebelum melakukan penelitian, pertama kali peneliti harus menentukan fenomena yang ingin diteliti. Fenomena yang ingin diteliti itu harus yang wajar dan bisa diteliti melalui penelitian kualitatif. Peran peneliti dalam penelitian harus jelas. Peneliti harus mampu mentransformasikan atau mengubah data yang berasal dari informan menjadi gambaran yang murni dan utuh dari sebuah fenomena. Langkah kedua adalah pengumpulan data. Adapun proses pengumpulan data meliputi proses pemilihan informan dan metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang sering dilakukan yaitu wawancara. Wawancara dapat berbentuk wawancara terbuka. Proses wawancara direkam dan pada umumnya dilakukan lebih dari satu kali untuk melengkapi dan memvalidasi data yang diperlukan. Pada proses wawancara, pertanyaan yang diajukan tidak berstruktur, dan pengumpulan data bisa diperdalam dengan menggunakan teknik lain, seperti observasi, partisipatif, dan penelusuran dokumen, dan lain sebagainya. Langkah ketiga adalah analisis data. Creswell menjelaskan tentang teknik analisis data dalam kajian fenomenologi, yaitu sebagai berikut. A. Peneliti mendeskripsikan sepenuhnya fenomena atau pengalaman yang dialami subjek penelitian. B. Peneliti kemudian menentukan pernyataan atau hasil wawancara tentang bagaimana pernyataan-pernyataan tersebut dan perlakuan setiap pernyataan memiliki nilai yang setara. Kemudian rincian tersebut dikembangkan dengan tidak melakukan pengulangan. C. Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian dikelompokkan dalam unit-unit bermakna. Peneliti merinci unit tersebut dan menuliskan sebuah penjelasan teks tentang pengalaman yang disertai contoh dengan seksama. D. Peneliti kemudian merefleksikan pemikirannya dengan menggunakan variasi imajinatif atau deskripsi struktural, mencari keseluruhan makna yang memungkinkan dan melalui perspektif yang divergen, mempertimbangkan kerangka
rujukan atas gejala dan mengkonstruksikan bagaimana gejala tersebut dialami. E. Peneliti kemudian mengkonstruksikan seluruh penjelasan tentang makna dan esensi pengalamannya. F. Peneliti melaporkan hasil penelitiannya. Laporan tersebut menunjukkan adanya kesatuan makna berdasarkan pengalaman seluruh informan. Selanjutnya adalah langkah keempat, yaitu studi literatur. Studi literatur dilakukan secara mendalam untuk mengetahui hubungan dan hasil penelitian dengan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Yang kelima, yaitu mempertahankan kebenaran hasil penelitian. Pada penelitian fenomenologi ini, yang merupakan penelitian kualitatif, menuntut adanya validitas dan reliabilitas. Dan yang terakhir adalah pertimbangan etik. Adapun pertimbangan etik yang harus diperhatikan peneliti meliputi pemberian informasi tentang sifat penelitian, keikutsertaan informan, izin informan untuk merekam selama interview berlangsung, menjaga kerahasiaan identitas informan baik pada saat interview, transkrip, dan juga pada saat deskripsi lengkap. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi, di sini kita akan membahas mengenai kelebihan dan kelemahan dalam menggunakan metode penelitian fenomenologi. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai kelebihan dalam menggunakan metode penelitian fenomenologi. Nah, kelebihan tersebut, yang pertama adalah perspektif unik. Ada beberapa nilai yang dapat ditemukan dalam memfokuskan penelitian tentang bagaimana orang memandang suatu peristiwa ataupun fenomena daripada hanya bagaimana fenomena tersebut ada dalam ruang hampa. Yang kedua adalah pemahaman. Mungkin manfaat terbesar dalam studi penelitian fenomenologis adalah kenyataan bahwa hal tersebut memberikan manfaat yang sangat mendalam dan terperinci tentang bagaimana suatu fenomena atau peristiwa terjadi. Yang ketiga adalah kaya akan data. Karena data diperoleh dari cukup banyak individu, maka data yang didapatkan dalam penelitian fenomenologis tersebut lebih kaya dan mengesankan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kekurangan dalam menggunakan metode penelitian fenomenologi. Kekurangan tersebut diantaranya adalah yang pertama, subjektivitas. Jadi dalam menggunakan studi penelitian fenomenologis dapat memungkinkan penelitian bersifat lebih subjektif. Yang kedua adalah bias. Bias yang ditimbulkan dalam penelitian dapat mempengaruhi suatu penelitian tersebut. Hal tersebut terutama terjadi dalam penelitian fenomenologis. Yang ketiga adalah persentase hasil. Mempresentasikan temuan penelitian fenomenologis ini sangatlah sulit dikarenakan hasil penelitian dapat terbukti sangat kualitatif. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai contoh kasus dalam studi penelitian fenomenologi. Nah, fenomena yang dialami oleh sekelompok orang maupun individu sangatlah beragam. Namun di sini saya akan mengambil contoh mengenai fenomena yang sedang terjadi pada saat ini, yaitu fenomena pandemi COVID-19. Penelitian akan kita fokuskan pada fenomena berupa perlakuan diskriminatif yang menjadi pengalaman hidup para penderita COVID-19 pada awal penyebaran pandemi COVID-19. Fokus penelitian tersebut bisa dilakukan dengan mengaplikasikan metode penelitian fenomenologi. Studi fenomenologis tentang fenomena perlakuan diskriminatif berusaha untuk mengungkap apa kesamaan pengalaman hidup yang dialami oleh para penderita pandemi COVID-19 yang mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam masyarakat, serta bagaimana cara mereka mengalaminya. Data yang dikumpulkan dalam studi fenomenologis ini berupa data teks narasi deskriptif, namun bukan berupa teks eksplanasi maupun analisis. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.